saja kemana rupa bagiku rindu berdundung di badan kini. Uma oi uma, oi uma, malam pula nasibku. Uba oi uba, uba oi uba, kemana niat cakap tuaku. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolur di mana baik berada di suasana siang hari ini. Kita bertemu lagi untuk edisi hari Jumat ya di hari ini tanggal 5 September 2025 bareng Cik Gaya. Kita bertemu dalam obrolan UMKM lokal gitu. Tema kita adalah mencintai produk lokal dan subtemanya adalah keberadaan jajanan kue tradisional di tengah gempuran jajanan kekinian. Nah, sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang saat ini tentunya narasumber kita, owner dari rumah jajan Gencan ya. Mudo cantik pula ya. Siapakah gerangan pepatah bijak ngato ke tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Untuk tahu siapakah narasumber kita, ini dia Desi Hairani. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Desi. Waalaikumsalam, Cek. Sehat, Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pacak silaturahmi. Alhamdulillah. Ke Pro 4 hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Ya, terima kasih juga sudah diundang untuk menjadi narasumber di sini. Payu. Nah, kalau saya itu Desi ini sesuatu yang sangat menarik ya, bahwa di hari ini bahasan kita adalah tentang temanya adalah kue tradisional ya. Ya. Nah, Desi adalah owner dari rumah jajan Gencan. Ya. Nah, kalau boleh mungkin kita minta tahu, kepengen tahu gitu ya. Mungkin bisa bercerita sekelumit tentang asal mula memilih usaha, kenapa usahanya adalah jajanan tradisional dan juga jajanan kekinian ya. Ya, benar. Oke, jadi di usahanya Desi ini rumah jajan Gencan ini bukan cuma ternyata kue tradisional tapi juga tuh kue-kue kekinian. Nah, kenapa ya pilihan itu adalah kue-kue tersebut? Ini perkenalkan dulu untuk pemirsa semua. Rumah jajan Gencan itu berdiri sejak 2018. 2018. Nama Gencan itu artinya gendut cantik, Cek. Itu. Harus kenal dulu sebelum kenal ownernya ya kan. Gendut cantik. Gendut cantik. Jadi walaupun kita hobi makan tetap cantik. Tetap cantik, Cek. Harus itu. Iya, bagus. Aduh, ada singkatannya. Iya. Jadi kenapa kita mengambil tema mengambil jajanan tradisional? Siapa sih yang mencintai jajanan tradisional kalau bukan kita sendiri? Oke. Karena kan kalau untuk mengadopsi dari makanan-makanan luar atau makanan-makanan kekinian lainnya, semua orang itu akan viral mati lagi. Viral mati lagi. Jadi kalau memang makanan-makanan tradisional ini, contoh tempe lah, Cek. Tempe itu di Amerika, Australia itu wow. Kenapa sih kita harus
makanan mengadopsi terus, kenapa kita tidak melestarikan saja kayak gitu aja Cek sebenarnya. Nah, jadi lebih ke situ ya, Iya. asal muasalnya kenapa memilih jajanan tradisional gitu Iya ya. Cek. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Sementara jajanan kita nih sebenarnya kalau dibandingkan dengan jajanan luar tuh jauh lebih enak loh. Benar, apalagi kalau kayak misal orang bilang mango sticky rice, sebenarnya Palembang pun ada kayak itu kayak apa? Kayak serikaya ketan. Nah, itu Palembang ada karena sama-sama Melayu, tapi karena tidak dilestarikan sama kita Kita generasi Gen Z lah ya sekarang ya, milenial Gen Z. Jadi makanan itu diklaim itu milik mereka. Jadi harusnya kita sendiri yang ngitunya. Oh, ada juga makanan dari luar tuh yang namanya apa tadi, mango? Mango sticky rice tuh Thailand rice, kan. Thailand, Mango oke. sticky rice tuh, kalau kita kan misalnya kayak talam kue apa tuh Kue talam. kalau kue talam ada, kalau mango sticky rice itu kan sebenarnya ketan biasa Cek, pakai disiram flas flas santan, dikasih aja cuman potongan mangga. Nah sebenarnya kan kita kan ada kayak gitu. Kalau kita tuh kolak duren kan bisa ya kan, hampir mirip Cek sebenarnya itu. Serikayo tadi Serikaya yang itu kalau serikaya itu pakai ketan kan? Iya, talam, kue Kue talam. talam. Di Melaka itu ada mengakui itu makanan mereka, tapi dibuatnya dengan versi memang yang eye-catching lah kayak gitu. Nah, makanya fungsi kita sebagai UMKM itu melestarikan dan mengimprove biar itu bisa memang punya kita, jangan diakui oleh Bangsa luar lah ya. bangsa luar lagi. Itu aja Cek, sebenarnya. Ini kan menarik nih. Untuk kalau kita ngomong ke masalah kue tradisional, ya, ini kan jatuhnya tuh apa ya, jajanan tempo doloe. Iya, Tahu benar, gitu benar. kan, tempo dulu kan, gitu kan. Di mana tentunya keberadaannya sekarang nih makin berkurang ya. Karena ibarat kata pelaku daripada yang buat-buatnya, itu kan sudah mulai dari nenek-nenek kita dulu, itu kan, buyut-buyut kita dulu mungkin kan, itu kan, ini punya resep-resepnya, itu Benar, kan. Cek. Nah ini kalau tidak diturunkan kan bakal hilang seperti Benar. itu. Kalau Cek boleh tahu, orang ketan ampet itu terkenal bukan dari Palembang malahan Cek. Ketan? Itu lemper ampet, ketan ampet yang ditejepit itu orang bilang punya Singkawang, punya Kalimantan. Padahal kita lebih duluan kita punya. Karena sama-sama rumpun Melayu, mereka Gen Z-nya memviralkan. Pada saat itu ada kalau di sini kita Lemper gitu nyebutnya. lempar panggang tapi digepit, itu pada saat 17-an banyak yang jual di daerah BKB, daerah itu dibilang orang, oh ini punya Singkawang, jajanan Kalimantan di Palembang, padahal bukan, itu punya kita. Tapi mereka Dulu memviralkan. duluan memviralkan. Itu aja sih sebenarnya kelemahan kita tuh sebagai UMKM itu tuh tidak mencintai produk-produk kita sendiri, mengadopsi punya orang luar. Itu aja sih Cek sebenarnya. Nah ini kan sesuatu yang sangat miris ya kalau ketika kita tahu bahwa yang namanya Indonesia dengan keberagaman budaya, dengan keberagaman kuliner yang ada, itu kan ibarat kata kalau tidak dilestarikan diakui oleh luar, Iya, nah, kan. Nah ini merupakan sebuah tantangan nih. Iya benar. Karena kalau kita jenguk kan budak-budak zaman ini hari, kalau untuk yang jajanan tradisional, ceknya udah sejauh-jauh deh. Anak ceknya dewe, kadang ceknya galak ini kan. Iya. Apa sih pun kue cek ini. Nah, kadang kan di situ kan. Ini. Ya, enak. Kau coba dulu, gitu. Coba dulu. Kalau kau belum coba, kau tidak tahu rasanya, gitu kan. Enak tuh yang gini bun, yang ini bun, yang lagi viral-viral lah, itu kan yang maaf ngomong yang adopsi dari makanan-makanan luar, minta kata kamu tuh cuma makan gengsi, kadang ngelak cek ngomong saya itu kan. Nah ini kan tantangan nih. Ini kalau menurut Desi Dewe, sebagai pelaku UMKM, ini kira-kira pasarnya akan bisa cak mano lah kira-kira ke depan. Kalau sebenarnya untuk jajanan Palembang tradisional lah tempo dulu ya Cek ya, kayak misalnya kalau kita ini kan cak kambangan aja gitu ya. Ya Kue-kue tradisional kan, makanan kambangan itu sudah kayak sekarang ini kan orang mini Thailand ya Cek mini Thailand apa lupcup ya isinya kacang ijo. Kalau sebenarnya makanan kambangan itu kan sebenarnya hampir mirip, ada yang itu tapi dari tepung beras buges. Buge apa bentuk pare. Nah, itu sebenarnya sekarang tinggal kita mengimprove yang biar eye-catching lah Cek untuk gimana untuk kayak dijingoknya enak, rasanya pun juga enak. Tidak merubah
Rasa. filosofi dan rasa dari itu. Kayak contoh ini aku sekarang kan bawa Nona Manis. Nona Manis ini kan aslinya hijau, Cek. Oke. Hijau dari pandan kayak gitu kan. Nah, kenapa sekarang saya improve Menjadi nona cantik deh. ini Nona cantik ya, warnanya eye-catching. Kalau Iya, orang lihat kan menarik ya kan, warnanya pink. Ya, pink. saya rubah dengan rasa es doger. Tapi oke. dengan menggunakan apa namanya itu bahan dasar yang sama, cuman kita mainkan rasa dan looknya aja. Look, dari jauh kan kalau pink itu kan wow, wah, langsung kayak- mata tuh langsung tertuju Iya ya. benar. Nah itu aja sih sebenarnya kalau biar kita itu bisa melestarikan dan menaikkanlah omset dari dan mempertahankanlah makanan-makanan kita biar tidak diadopsi lain, yaitu dengan mengimprove dari look, packaging biar Kan bisa kalau di luar. ini kan nona apa tadi? Nona manis. Nona manis. Ah, Nona manis ini kan dasarnya dari hijau ya, iya dari benar. pandan ya. Pandan. Jadi artinya ini improvisasi. Iya, warnanya diimprove. Oke, warnanya, rasanya Kalau masih ada maksud kayak perpaduan pandan atau murni sudah dengan rasa kalau yang lain? untuk rasa pandan tidak ada lagi, tapi bahan dasarnya cuman rasanya aja, bahan dasarnya semuanya sama. Sama. Oke. Tepung, maizena, santan itu tetap sama aja. Oke. Cuman di warna dan di rasanya aja. Dirasa, oke. Itu aja sebenarnya Untuk yang menarik tuh tadi ya. Jadi artinya ini tetap jajanan tradisional Cik ya, tapi lebih diimprovisasi seperti itu. kayak misalnya tadi aku bilang kue pare. Kue pare kan kalau sekarang lagi yang ngetrennya itu putri mandi. Sebenarnya dasarnya apa? Kue bugis, Cek. Kue bugis yang Bugis, tepung ketan isi kelapa, dipakai kan fla. Oh, pakaikan apa? Putri mandi nyebutnya. Putri mandi. Itu sebenarnya sudah improvean. Kenapa sih kita Kalau bugis kan dia dibungkus pisang ya, dan pisang. Nah, sekarang kan Oke. biar kita melestarikan jangan putri mandi kita ngomong, Cek. Apa dia? Bugis berendam. Iyo, bakso kita tetap Iya, ya. bugis berendam yang putri mandi buat warnanya yang eye-catching dengan penampilan misalnya oke lah pakai daun pandan dibentuk taki, bentuk peta atau pakai aluminium foil. Dia letak kayak jadi kita ngomong apa ini? Bugis mandi. Jangan bugis berendam, Bugis jangan putri berendam. mandi. Ya itu kan khas kita Gitu. Palembang. Jadi tetap ada apa ya? Ada maksudnya kayak unsur kedaerahan kita tuh masih Iya. tetap dapat gitu. Masih tetap dapat. Nah, sama kayak misal martabak kan orang bilang martabak Palembang pakai cuko yang isi kentang. Jangan kita ngomong martabak kentang. Martabak tepe. Karena buatnya di tepe-tepe. Itu, Cek. Ya wong taunya kan martabak kentang kan. Iya, itu kan, martabak tepe. Jadi biar tidak diadopsi oleh kota lain. Itu memang punya kita. Sudah ada bakso namanya tersendiri begitu kan dengan ininya. Nah, kalau Cik juga boleh tahu, mungkin ini pendengar juga pengen tahu ya. Ibarat kata ini kan membuat kue-kue tradisional ini kan butuh ketelatenan, butuh kesabaran ya. Ini bermula dari apa? Bermula dari hobi kah? Atau mak mano? Kalau Cik jujur bae kalau misalnya hobi masak tuh ya hobi. Karena ngapa? Hobi makan. Cuma setuju kan gendut cantik ininya ya. Iya, Cek. Iya. Jadi sebenarnya itu kuliah di tahun 2006, 2007 itu lagi viral-viralnya brownies. Kalau aku boleh sebut merek tuh brownies Amanda masuk Palembang saat itu. Saat itu. Oke. Jadi sangat mahal. Anak-anak kuliahan zaman aku dulu pengen punya jajan tambahan. Ya. Duduklah di TK dengerin sambil nunggu kawan-kawan nungguin sepupu sekolah, dengerin ibu-ibu ngomong, "Oh, ini nah buat brownies ini." Pada saat kuliah aku sudah mempunyai penghasilan saat itu dengan menjual brownies dengan modal mendengar. Oh, oke, dengar dari ini Iya. cara muatnya. Iya, Oke. jadi aku jual. Bukan tutorial dari YouTube bukan. Bukan, dari itu ini pakai telur sekian, gendam sekian, ini. Alhamdulillah dikasih Allah mudah ngingat. Sampai rumah ku catet, Cek. Yo, disalin ya. Ku salin, ku cubo, ku kasih wong tester, ku jual lebaran itu. Alhamdulillah saat itu tahun 2008 bukan omset, Cek. Keuntungan anak kuliahan itu saat itu 3 juta rupiah. Oke. Saat dari itu. kue brownies itu ya. Dari brownies. Jadi aku pikir Pas nak lebaran itu. pas nak lebaran. Nah, 2012 aku stop jualan, tapi stop produksi, tapi aku jualan ialah ngambek kacang, kurma. Ngambil ini dari lain ya. Dari Jakarta, dari mana Bandung, aku jual.
ternyata fashion aku di sini. Padahal aku masih gawe, Cek. Aku Oke. begawe sebagai akuntan di perusahaan sawit. Heeh. Saat itu tetap begawe aku. Tapi sisi lain masih tetap Sisi ada lain jiwa dagang masih jiwa dagang. Selain itu juga, aduh aku coba lagi juga, Cek. Jual baju jersey. Aku pikir lemak lah jual makan nih. Ngapo kita menang makan, Cek. Kalau Iya. baju kan ganti-ganti terus nak kemana kita? Iya, benar-benar. Nah, itu Terus hisapnya pula, right? Hisapnya pula. Makanya setelah aku pikir memang fashion aku di Di kuliner. kuliner. Ya, itulah Karena sebenarnya. itulah yang pasti sesuatu yang melatar belakang itu kan pasti ada sesuatu juga yang yang ibarat kata terkait dengan kita juga, Cak, itu kan. Kalian hobi makan kah, hobi belanja kah, hobi apa tadi kita nih hobi masak senjata kan. Nah. Kalau sebenarnya awal mula aku tuh tidak bisa masak, Cek. Oke. Tidak bisa masak karena memang di rumah orang tua yang berkarir. Jadi di rumah itu sudah disiapkan ada mbak di rumah. Tapi kupikir-pikir aku nih nak jadi apa? Harus apa? Tidak mungkin aku setiap hari diladeni cak itu nah kan. Belajar nyingok iwong ke rumah kalau di rumah dewek malah aku dak galak, Cek. Di rumah wong ku jingok masak cak ini, masak cak ini. Pada saat ibu kami dak katik di rumah masak cak itu. Terkejutlah ibu deh. Iya, pacar. Kapan-kapan dia pacar masak. Itu sebenarnya. Tebak-tebak pacar masak Nah ini kan yang dipilih adalah kue-kue jajanan tradisional yang jarang dilirik uang. Benar. Kalau usaha ini jarang dilirik uang, dalam arti kata untuk yang tradisional ya. Sangat. Karena uang ini kadang bukan apa. Kalau yang terkaitannya dengan tradisi, dengan budaya, pecah macam ada alergi. Padahal kayak ketika orang asing padahal luar biasa loh dengan budayanya Benar. kita, dengan kulinernya kita gitu kan. Sementara kita seakan-akan enggan dan lebih banggalah dengan produk luar, bukan produk lokalnya kita gitu nah kan. Cak Bangga dengan tiramisu, Cek. iya, bangga dengan makan-makanan seakan-akan itu kata Cik itu makan gengsi. Iya, Nah, padahal makanan tradisional kita jauh lebih enak. sangat. Sangat lebih nih dari Lebih ini mereka. lagi. Nah, ini ngomong ke masalah apa tadi kata Cik terkait dengan pasar. Dianya pasti kan punya pasarnya tersendiri dan juga memang kan mungkin tidak terlalu banyak uang yang berkecimpung di dunia kue-kue khususnya kue tradisional gitu kan. Ini artinya saingan tidak terlalu banyak ya. Kalau sebenarnya, Cek, kalau yang nak minta tradisional itu alhamdulillah kita masih ada pasar. Masih ada pasar. Masih oke. ada pasar, apalagi kalau misalnya untuk acara-acara ke dinas-dinas kalau memang dia minta tampah tradisionalan kayak gitu atau snack box tradisionalan kita masih ada pasar. Karena di pasti wong sekarang tuh apalagi menjamu tamu di luar. Wong kan pasti nak nyaji ke donor viral Malaysia gitu. Wong pasti nak nyari makanan dingin gitu, Cek. Nah, itu sebenarnya kami masih dilirik dan kami memang diwadahi di Aspenku Sumatera Selatan memang mewadahi untuk yang tradisional dan kami juga guide juga, Cek, yang internasional tadi kami guide juga untuk biar kami bisa survive di tengah gencatan internasional ini. Ya, makanan kekinian Iya, makanan kekinian. Aku selain ini juga ini, Cek, ke makanan-makanan Nusantaranya tuh juga kita main khas Sumatera Utara. Oh, jadi bukan cuma Sumatera Selatan. Iya, aku Sumatera Utara. Seperti Kayak apa nih? lontong Medan. Oke, Lontong Medan. Kalau yang sekarang nih lagi itu wong nih. Kalau Malaysia ngomongnya kaya. Selai kaya. Tapi kalau itu serikaya. Tapi kalau serikaya Palembang kan hijau warnanya. Iya. Nah, serikaya untuk dari orang Malaysia sama Sumatera Utara itu sama kuning, Cek. Oh, Nah, itu selai aku kaya ada mereka. selai kaya itu aku bisa jual dalam satu bulan itu lumayan banyak jarnya. Untuk yang untuk tradisional itu. Yang dari Medan artinya itu sama lontong Medan. sayur lontong Medan. Oke. Nah, kalau ngomong ke masalah kue-kue tradisional ini kan buatnya agak jelimet, Benar, agak sangat. artinya butuh kesabaran dong, gitu kan. Yang jelasnya mudah basi, Cek. Nah,
Itu kan artinya resikonya. sangat. Ketika berjualan itu kita membuka usaha yang itu kan kaitannya dengan resiko, yaitu resiko daripada yang kita buat. Ada wong ini kadang milih usaha ya yang ndak do apa tuh cek maksudnya itu pacak tahan lama. Jadi modal tuh ndak terlalu cak mano maksudnya. Nggak terlalu uji kita tuh nanti digejekkan gina aja ya. Jadi modalnya habis-habisan seperti itu kan. Nah, ini kalau Desi Dewek cak mana menyikapi hal tersebut? Kalau misalnya kan tidak semua makanan tradisional itu tuh cepat basi dak. Kalau memang ini memang ku ngomongi aku akui cepat basi karena menggunakan santan ya Cak ya. Oke, tergantung bahan ya. Tergantung bahan. Kalau misalnya Cak serikayo kita bisa simpan di showcase itu bisa tahan sampai 7 hari. Itu Serikayo, bisa. ya. Kalau ini kan tidak enak lagi kalau untuk dimakan esok harinya tidak. Tapi jadi aku produksi dalam jumlah yang tidak banyak. Nah, jadi kalau Jadi tergantung permintaan juga iya, ya. jadi kalau memang permintaan banyak aku buat yang banyak. Kalau misalnya itu kan. Nah, kalau misalnya yang kayak martabak tepek tadi, gitu martabak tepek tadi, kita bisa frozen, Cek. Oke, frozen. Ah, Kalau yang martabak teplek ya. Iya, martabak tepek itu kita bisa frozen. Tapi ya itulah kalau memang tradisional tuh rata-rata aku buatnya di pagi hari. Biar dan sampai ke customer juga biar merasakan memang makanan baru terus Masih fresh ya, Iya, fresh terus ya. Itulah kita menang tradisional tuh dek cek tidak ada pengawet. Tidak Jadi ada pengawet. lebih healthy food dibandingkan bukan kita ngomong makanan lain Iya, tidak healthy food ya, ah, tapi ah, ah. tradisional tuh lebih healthy food. Karena dia dibuat saat itu juga Iya. fresh lah jatuhnya ya. Benar Lebih itu fresh. Cek. Nah, ini kan buat kue tradisional Cici kayak tadi. Macam-macam kue tradisional yang dibuat Iya, ini tadi. benar. Mulai dari yang tadi martabak, tempe segala macam kan. Itu belajar masaknya itu dari mana Ustaz Cik kan? Apalagi kue tradisional. Kalau zaman dulu ya, ingat Cik waktu masih zaman Cik SD SMP, itu kan banyak tuh yang pedagang-pedagang kue-kue tradisional yang bibit jongkong keliling-keliling itu kan, itu kan kue-kue tradisional tuh yang dijual. Kalau sekarang kan cuma banyak yang nemunya di Cinde. Untuk kue-kue tradisional ya, ini kita ngomongkan kue tradisional. Kalau yang di pasar-pasar lain tuh susah untuk mencari yang seperti yang di Cinde itu yang ibarat kata kue kambangan lah kasarnya seperti itu kan. Ada satu lagi di Tojulu Cek. Oh, tujuh lah ada juga Masih banyak, ya, masih lebih enak dan lebih worth it. Nah itu yang cek kayak tahu tuh kan situ ya, itu kan artinya kan tidak menyebar ke seluruh. Kalau dulu tuh kan ke warung-warung pun jualan kue untuk sarapan pagi tuh ya kue-kue tradisional ini gitu. Belajarnya tuh sebenarnya tuh karena kan aku tadi bilang tidak ada basic ya Cek, cuman melihat. Betul lah tadi. Cuman melihat dan mendengar, tapi aku akhirnya memang aku ada kursus Cek. Oke. Sempat kursus beberapa untuk mengambil teknik, sisanya aku beli buku. Dan aku trial untuk dapat resep yang memang sesuai dengan aku, fashion aku dan aku suka aja itu itu sih sebenarnya yang sekarang. penting kita suka dulu ya, artinya Iya. ini yang kita yang nak makan kita tahu kehigienisannya, kita tahu rasanya, cak mana kita pengen rasa yang enak ya otomatis itu juga yang akan kita suguhkan kepada tentunya customer kita kan seperti itu kan. kalau jadinya. kita beda sedang apa ya kita ngajak customer kita. Itu. Bakal jadi omongan mereka juga ya ketika itu tidak enak seperti itu kan. Oke, nah kalau untuk masalah kue-kue tradisional ini, maksudnya ada beberapa kue kalau yang biasa dijual, yang dibuat maksudnya kayak kepacaannya gitu nah. Kepacaannya tuh kue-kue apa baik gitu nah, jenis-jenisnya yang dibuat gitu. Alhamdulillah. Hampir semuanya, Cek. Hampir semua. Ada yang ini, Dek, yang kue yang warna merah isi kacang, tapi dia tuh dari ketan ya, beras ketan apa Cak mana dia? Iya, aku tadi bilang itu. Yang kue pari itu ya? Iya, kalau kue pare isinya kelapa itu adalah bugis. Bugis, oke. Kalau itu namanya kueku. Yang warna merah ya? Merah. Ada merah, ada terang dan warnanya itu tergantung ini, Cek. Tergantung pengennya apa. Kalau misalnya cek nak bentuk ke jeruk itu bisa, karena itu dari tepung beras yang memang kita tepung beras ya. Itu sebenarnya itu sudah adopsi dari Chinese, Cek. Oh, adopsi dari Chinese. Isi kacang kan. Isi kacang itu kalau Chinese gunanya pada saat manye itu 1 bulan bayi. Jadi itu kalau anak perempuan bentuknya tepe satu, setiap wadahnya. Kalau anak laki-laki bentuknya agak muncung 2. Nah itu sebenarnya kalau kita sudah ada filosofinya juga. ada. Ya? Alhamdulillah sebelum aku belajar dulu Cek. Jadi jangan sampai uang beli sama kita tidak tahu kita ceritanya. Oke. Nah jadi
kalau sekarang sudah diadopsi, yola bentuknya macam-macam, cek nak bentuk jeruk, nak bentuk apa. Jadi biar tidak Monoton ya? monoton. Dan aku tadi ngomong kita nih boleh mengimprove biar catching dan memang layak jual. Kalau merah be kan nyingok bentuk kuro-kuro be warna merah ngejreng. Iya. Kalau kita buat bentuk jeruk tadi kan menang Warna oranye kan. Nah iya itu sebenarnya. Sama kayak tadi aku tadi ngomong boge, pare, santan tadi ya lah bugis tadi kayak kan wong Palembang kita ngomongnya kue pare karena dibentuk bentuk-bentuk pare cak itu. Nah yalah tadi kalau Thailand tadi isinya kacang sama tapi luarnya tadi lukcup tadi ya cak aku ngomong dari Thailand tadi ya luarnya tadi agar. Sebenarnya sama isinya tadi onde-onde, isian onde-onde itu cak sebenarnya. Nah kan balik-balik itu kan kita kalau kita baca ininya tuh Iya di memang improvisasi makanan kan. kita cek udah seruang bae wong Cina ngakui punya dia karena bentuknya cek ini wong Thailand ngakui punya dia karena buatnya cek ini. Pada dasarnya kita tuh punya yang dan memang itulah guna kami UMKM dan kami milenial ini harus naik ke lagi jangan diambil uang. Nah kalau misalnya untuk apa pasarnya dewek, kalau untuk yang milenial ini cak mana nih? Ada enggak maksud cek kan biasanya kalau era-era tahun 90-an siapa pokoknya budak-budak yang era tahun 90-an pasti suka dong dengan kue-kue tradisional. Tapi kan budak-budak yang Gen Z ini kalau menurut Desi Dewe sebagai pelaku UMKM yang sudah terjun di dunia kue-kue tradisional cek itu jingoknya cak mana nih kalau untuk generasi muda sekarang ini? Memang kalau untuk mendekati untuk milenial ya cek itu agak susah. Ada cek caranya cek gitu. Pada saat kita ada pesanan nih, pesanan dari dinas atau yang mana yang pesan sama kita, ialah yang kita barang kita tadi. Aduh cak mana dek kuenya? Apa dia kue ini? Cicip dulu dek, lemak ini nih. Oh iya yuk pesannya di mana? Itu nah ada kontak person. Padahal kita tak ngomong, jangan kita ngomong punya kita tadi cek. Ayo ini berjualan nih ngomongnya itu. Nah akhirnya cak itulah caranya. Aku mendekatkan tuh istilahnya door to door dengan milenial itu cek. Jadi artinya memberikan edukasi secara langsung seperti itu ya. Benar. Jadi cak macam yang cek Gaya juga kan ngomong sama anak cek Gaya. Oh si cek Gaya, coba dulu. Kalau dicoba kau tak tahu rasanya. Itu kan. Iya, coba dulu benar. dan cak ini. Ini cicip dulu gitu kan. Ya, Nah tapi ada juga kadang nakalnya pedagang ini cek. Yo kalau misalnya tuh buang tuh bukan gara-gara pedagang juga sih, gara-gara customer juga sih. Waya-waya makanan tradisional nak 5.000 sih kok. Padahal kan kita menggunakan ya misalnya bahan-bahan yang fresh, yang bagus ya kan. Dan kita tahu lah dewe lah zaman sekarang nih kan. Benar. Kalau kita cuma nak beli jajanan ini cuma Rp1.000 ya, maaf ngomong tuh. Ya kita tanya becek, gula bela berapa sekarang? Ya kayak santan lah berapa sekarang ya. Itu yang sebenarnya tuh agak miris karena kalau uang beli potongan tiramisu dengan harga 30.000 itu uang beli. Padahal cuman apa? Kadang-kadang cuman beli biskuit biasa di pakai whipped cream biasa katanya nih. Dak do kate-kate pakai mascarpone ya kan istilahnya tuh kan. Tapi dengan cek itu Gen Z tadi beli. Nah, sedangkan kita tadi jual enggak usah lah 5.000, jual 3.000 be. Apa sih beli 3.000 ini sambil kayak itu kan. Iya. Nah, dengan rotoannya ya. Dengan rotoannya ya makanya banyaklah kejadian tuh pedagang itu agak Jadi ini merupakan salah satu kendala kah? Iya benar, pedagang tuh agak nakal tuh yalah pakai kurangi gula, pakai pemanis buatan kayak itu. Nah ya itu sih yang sebenarnya yang disayangkan sekarang nih. Kenapa masyarakat itu menilai kue tradisional itu tuh tidak layak untuk rich, untuk mahal lah secara kita bisa jual. Karena kalau ini kita bisa improve dan berani beli mahal, bukan kayak Jakarta. Kalau Jakarta harga seberapa pun kalau memang oke secara taste, mereka berani beli berapapun. Termasuk pempek kita Palembang, itu satu piece itu bisa dia beli dengan harga 15.000. Satu piece Satu yang piece, kecil ya. yang kecil, yang besar itu bisa dibeli dengan harga 50.000. Itu Jakarta cek. Kalau kita di Palembang, kita dewek itu belum masih. Itulah makanya minta. Sama pecah kami MC ya. Iya. Maksudnya tuh ya balik-balik ya. Yang kita sini nih masih kurang bentuk menghargai lah ya. Maksudnya dalam arti kata
ya profesi terkait dengan usaha ini kan kita balik ke ceritanya, balik ke sejarahnya, balik ke tradisional tuh kan banyak ininya aja itu kan, banyak Benar, Cak. filosofi yang harus di ini aja itu kan, dengan harga yang ini masih dianggap mahal seperti itu kan. Benar. Padahal mungkin di luar dari kita sini, wong lain lebih bisa menghargai dengan harga yang lebih tinggi seperti itu kan. Iya sangat ini Cak. Kalau lebaran ya kita cerita lebaran lah. Di Jakarta itu untuk kue Tradisional. lapis pruns itu mereka berani untuk beli harga loyang 20 kali 20 itu 1 juta. 20 kali 20 Iya, 1 juta. kalau di Palembang ini kita jual itu pakai Wisman ya Cak ya. Ke Palembang ini kita jual 450 sudah Masih ditawar. mahal nian. Iya. Padahal ya memang worth it lah sebagai dari bahan Iya, ya kan. iya. Wisman tau lah dewek kan, ya mana. Di Jakarta itu malahan untuk dia beli dari kita 1 juta itu murah. Karena di Jakarta itu satu loyang itu bisa 1,5 sampai 2,5 juta. Sangat-sangat mereka menghargai kita. Jadi artinya ada terpikirnya lebih baik jual ke Online keluar. ya itu ya. Benar, Tapi kendalanya ada enggak tuh untuk jualan online keluar seperti itu? Kalau- Apalagi kan tradisionalnya enggak bisa tahan lama seperti Iya, itu. kalau kue biasanya kue hand carry ya. Oh, oke. Jadi siapa yang open just tip kemana ke situ bawa. Misalkan kayak adekku kan memang ada di Jakarta, memang jadi kalau dia balik open just tip kayak gitu Cak. Dia buka sama kawannya kalau ini ya nak pesan Kalau itu untuk keluarnya, tapi kalau misal kayak kue basah itu kita masih bisa pakai ekspedisi di vakum kan itu masih bisa. Kalau ini ya hand carry itulah untuk sekarang. untuk sekarang ya. Oke, kita tahan dulu Desi, kayak bakal kita lanjut lagi. Kita hadir ke dulur kalau nak bertanya juga kayak dipersilakan di line telepon 0711351656 meningok kue nona manisnya luar biasa nih ya. Oke, kita persilakan ya dulur kalau nak bergabung di line telepon 0711351656 untuk bertanya langsung ya dengan tentunya narasumber kita. Nah, kita dengar dulu ada siko lagu pilihan berikut ini, ada lagunya Cik Ilham dengan Cuko dak Becuko. Melatih kuncup disayang-sayang setelah bekerja di pujaan, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cuko dak becuko rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko dak becuko samo galo tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cuko dak becuko rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa.
sarong sudah ada bagiannya. Yang bercukur dah bercukur sama galau tengah dua. Uang kayu, uang sarong sudah ada bagiannya. Yang bercukur dah bercukur sama galau tengah dua. Uang kayu, uang sarong sudah ada bagiannya. Masih di 88,4 MHz perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dulurku di mana berada, tentunya kita masih dalam obrolan UMKM lokal kita. Temanya mencintai produk lokal dengan subtema keberadaan jajanan kue tradisional di tengah gempuran jajanan kekinian. Kita masih direwangi oleh Desi Hairani, owner dari rumah jajan Gencan, genduk cantik katanya. Oke Desi, lanjut lagi nih. Desi ini menarik ya, seperti yang sudah Desi sebutkan tadi ya, Dak, ya. Bahwa kita sesuai dengan tema adalah mencintai produk lokal dengan subtemanya keberadaan jajanan kue tradisional di tengah gempuran jajanan kekinian. Dalam pandangan Desi sebagai pelaku usaha UMKM terkhususnya untuk jajanan tradisional, ya. Ini sekarang ini nih dengan adanya gempuran nih jajanan kekinian itu, bagaimana keberadaan dari jajanan tradisional ini? Kalau sebenarnya untuk kami ini agak tersisihkan. Oh, lagu Rita Sugiarto tersisih ya? Ya, tapi dengan kami dengan diwadahi sama asosiasi yang memang merangkul. Oke. Jadi kita bisa soal yang jelasnya kami di bawah naungan Dinas Pariwisata, Cek. Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kota. Jadi kalau memang acara kambangan, acara apa, aspenku yang digawe. Jadi karena tahu di sini banyak pelaku usahanya ini. Iya, ya, benar. tradisional ya. Dan pembina termasuk pembina Aspenku Sumatera Selatan itu Pak Isnaini Madani, asisten 2 yang memang tentang perekonomian dan pariwisata. Jadi memang kami di-up dan memang kami di-so-up. Dikasih ruang ya. Dikasih ruang ya. Dikasih ruang untuk ini. Jadi kalau memang ada acara-acara ngidang, acara apa, memang kami yang ditunjuk yang tampil dari situ. Jadi peran pemerintah untuk jajanan-jajanan bingen itu memang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk kami ini sekarang, kalau dulu ya Allah cak manoe kami nih lado jajanan ini lagi, lado jajanan itu kan lagi. baru lagi kan terus Iya. seperti itu kan. Tapi ya dengan alhamdulillah memang dengan digandeng oleh pemerintah, kami ini bisa survive, Cek. Oke. Bisa survive dengan istilahnya tuh dalam daerah-daerah krisis lah kami ini untuk melestarikan ini. Ya, kue tradisional ya. Iya, dengan adanya peran pemerintah dan diwadahi oleh Aspenku Sumatera Selatan, kami bisa survive, itulah, Cek. Nah, ini kan dari 2018 ya. Iya, 18. Sampai dengan sekarang kan kurang lebih 7 tahun. 7 tahun perjalanan usaha yang Desi jalani tentang tentunya kue-kue tradisional ini, yaitu kan dalam selama perjalanan ini yang Desi rasa ibarat kata kan kata uang kalau mulai usaha jatuh bangunnya itu seperti apa, apalagi di 2019 sempat Covid, yaitu kan. Nah, ini cak mana nih? Sebenarnya kalau semenjak Covid itu kita memang pasti kalau pada saat Covid malah kita jualan online itu menjanjikan, Cek. Menjanjikan. Karena sekarang juga masih online ya? Iya, masih online. Karena aku sempat buka kafe offline sempat. Semenjak Covid itu online terus sampai sekarang online. Jadi pada saat naik turun itu pasti ya, Cek. Namanya kita naik turun itu pasti. Tapi dengan semenjak melek teknologi lah ya. Iya. Online ini nih lumayan membuat kita tuh
ini ya. Tapi memang kita harus ya sebagai pelaku usaha tuh harus benar-benar belajar untuk kami juga harus melek teknologi. Cek. Kalau kata wong, oh pakai TikTok, belajar TikTok. Iya, sosial media tuh dipergunakan nih Nah, yo untuk promosi ya. untuk promosi. Kayak Facebook yang mana tuh yang pajak ngasil ke duit. Iya. Nah, itu juga kami harus melek teknologi juga. Tapi makanya nonsen lah kalau kita tidak belajar, kalau kita tuh tidak bisa nonsen. Karena kita harus belajar. Iya. Bukan sekedar belajar untuk memang mempertahankan, tapi cak mano kita memarketingkan produk kita. Nah, Iya. itu aja sebenarnya. Selain kita sudah diwadahi dan memang disoafkan oleh pemerintah, tapi dari diri kita dewek kita harus memang ya melek digital lah, Cek. Jadi artinya tidak ada cuma menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah baik, tetapi juga dari diri kitanya juga harus bisa ini nih eksistensi kami gitu kan. Ini nih yang bisa kami lakukan seperti itu ya. Jadi artinya sosial media sangat membantu sekali kan dalam usaha ini. Sangat. Oke, ini kan banyak Desi nih jualan atau Desi lebih kepada online daripada offline. Benar. Jadi kalau untuk satu hari itu berapa banyak biasa pesanan Des? Kalau satu hari itu kalau untuk snackbook kan snackbook kan ini kan pasti pakai kue-kue tradisional. Oke. Alhamdulillah kalau rumah jajan Gencan ini, Cek, sudah ada kerjasama dengan Rumah Sakit Siti Fatimah untuk snack rapat. Dan kalau dari kelurahan dan kecamatan itu hampir dari 18 kecamatan itu 3 kecamatan itu memang kerjasama dengan kita. Jadi kalau sehari itu sekitar 300 snack box sehari, berarti 1000 pieces lah sehari kita produksi. Ya, itu setiap hari. Iya. 1000 pieces. Iya. Oke. Nah sampai dengan sekarang ini Desi berkecimpungnya di dalam kue-kue ini, yaitu kan itu sudah kan kalau kita namanya buka usaha pasti itu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah ini bagaimana dengan Desi Dewe? Apakah ini masih mengerjakan sendiri dengan 1000 pieces dalam per hari membuatnya, atau sudah ada mungkin tenaga kerja yang dilibatkan seperti itu? Kalau masih 1000 pieces itu biasa masih gawe ke dewek, Cek. Wow, ini superwoman ini ya deh. Iya, kalau masih sekitar 1000 pieces tuh 300 kotak ya kan maksudnya itu masih kita mengerjakan sendiri. Tapi kalau memang di atas itu ya terkadang kan aku dapat juga nasi kotak ya, Cek ya. Kita pasti ada karyawan 2 atau 3 orang yang mau bantu ya. Berarti kita panggil karyawannya tuh karyawan panggilan, Cek. Artinya bukan tetap ya. Bukan karyawan Jadi tetap. ketika memang lagi butuh pesanan yang sangat banyak, maka itu akan dilibatkan. Tapi biarpun seperti itu sudah membantu perekonomian yang ada di sekitar. Iya, benar. Setidaknya ada tetangga kita atau dulur kita yang ndak katik gawean yang bisa kita bantu nih secara perekonomian ya, walaupun sedikit banyak seperti itu kan. Itu kan ladang amal juga, Des. Amin. Oke, nah kalau untuk per piecesnya kue-kue ini tadi 1000 pieces dalam satu hari pesanan itu pasti ya. Insyaallah. Oke, 1000 pieces itu beragam kue atau ada beberapa jenis kue? Oh, bisa 6 atau ya paling kecil 3 macam. 3 macam kue. 1000 pieces tuh. Okay. Paling kecil itu ya, Cek. Biasa kadang tergantung permintaan bisa 6. 6 bentuk 6 jenis kue ya. 6 jenis kue. Kalau per pieces berapa harganya, Des? Kita punya rate nggak mahal-mahal, Cek, dari 2.500 sampai 5.000 tergantung misalnya bukan kalau misalnya bahan kalau misalnya kayak pai buah kan itu 5.000, sus buah itu 5.000 kayak gitu. Buahnya itu lah. Iya kan. Kalau kayak gini ini murah loh, Cek, tanaman sini. 2.500 satu pieces. Satu piecesnya. Iya. Jadi jangan apa namanya tuh? Mahal, enggak lah. Kue tradisional tuh walaupun itu tuh masih bisa lah di kantong anak-anak SD ecek-ecek lah. Pendek lah bacanya. Enggak. Ada perlu terlalu mahal lah. Terlalu mahal. Artinya income yang didapat dalam satu hari lumayan, Des. Kalau misalnya 2.500 B per pieces. Alhamdulillah, Cek, bisa bayar kredit mobil. Itu kata kalau nak kayo ya, kalau nak kayo itu tadi punya usaha kata orangnya. Tapi ya lah rengkanya juga kalkulasi capeknya juga tahu lah dewe ya. Ikhtiarnya itu. Betul. Jadi
beruntunglah suami-suami yang mendapatkan istri seperti kita ya, Cek. Iya. Yang jago nyari duit, Iya. yang tidak ada berhenti walaupun cak mano ya, berejo ya. Yang jelas sih nak minta duit bedak tidak. Nah, lah macam ada dewe, Gitu, rekatan gitu. dewe. Oke, nah ini tadi sempat disinggung bahwa Desi tergabung dalam Aspenku, gitu ya. Itu sejak kapan, Des? Sejak berdirinya Aspenku di 2019. Jadi dari kan sekarang kan 2019. Aspenku akan milad di 16 September 2025 ini yang Udah lama ke-6. lagi ya? Ya, yang ke-6 tahun. Yang ke-6 tahun. Jadi member terlama lah Cek aku diomong dan alhamdulillah Karena dari awalnya ya. alhamdulillah dipercaya Bunda Raya sebagai sekretaris umum Aspenku Sumatera Selatan. Masya Allah. Oke, apa keuntungan dari Desi sebagai pelaku UMKM itu bergabung dalam Aspenku? Aspenku Sumatera Selatan ini selain mewadahi kami, ember lah Cek, menampung kami lah. Jadi dari ketua umum kami itu ya di soap, dipromot lah kami kan. Yang aku bilang tadi sama Cek tadi, kami tadi memang pada saat pemerintahan tadi memang diajak dan dikenalkan yang memang kayak belajarlah kue-kue bingen yang memang kita tidak tahu. Cak, aku cerita sama Cek tadi ketan ampet, nah kayak gitu. Oh, jadi ada ini ada pelatihannya juga. Kayak misalnya kayak nasi kemarin tuh kami sempat masak nasi minyak yang pakai yang cara lamo yang digendok itu. Memang terus kami juga selain kami memang jualan, kami juga ada sosialnya, Cek. Oke, seperti apa tuh sosialnya? Misalnya kami dalam 1 bulan sekali itu pergi kunjungan ke panti atau memang on the road untuk berbagi ke sesama. Nah, itu. Itu sampai dengan sekarang sudah berapa banyak nih tentunya yang bergabung dalam Aspenku? Alhamdulillah kami ini kan umum pusat lah Cek, pusat. Kami ada di Banyuasin, Musi Banyuasin ada, di Linggau ada, Muratara ada, Aspenku nih sama Musi Rawas. Nah, jadi kurang lebih itu 2.000 anggota. Sekarang juga kan akan ada launching Aspenku Muda. Jadi untuk sekarang aku promo ya Cek, boleh iya. untuk yang adik-adik yang Gen Z yang bawah umur 30 tahun boleh gabung ke Aspenku Muda. Di Aspenku Muda. Jadi yang adik-adik yang punya usaha kuliner apapun itu bisa join di Aspenku Muda. Walaupun pokoknya tradisional dan modern ya. Iya, boleh. Jadi untuk apa? Biar kita ini kami tadi yang ini nak nyalur ke Gen Z juga kayak Oke. melestari ke makanan-makanan tradisional ini. Nah, kalau dari kami kan bisa lagi kita nyebar ke kemana-mana kalau sudah ada Gen Z yang melok kita ini. Iya, jadi mereka juga bisa mempelajari kue-kue tradisional kan, Iya. bukan cuma kue kekinian gitu kan. Oke. Nah, terkait dengan usaha Desi, kalau kita ngomong ke masalah usaha pasti terkait juga dengan legalitas. Dari 2018 sampai dengan sekarang. Itu legalitasnya kan pasti ada yang namanya NIB, nomor induk berusaha, kemudian PIRT. Iya. Ya, seperti itu halal, seperti Iya. itu ya. Nah, itu apa Be? Itu sudah terlengkapi semua kah? NIB alhamdulillah sudah. Halal alhamdulillah sudah. Sudah, oke. Kalau PIRT memang aku tidak buat PIRT karena kemarin posisinya aku sempat tanya karena apa tuh kalau PIRT secara OSS sudah. Oke. Kalau secara dinkes tuh kan kita kan memang makanan pagi selesai jadi jadi. Jadi Tidak apa-apa. Tidak lama ya. Iya, tidak apa-apa kemarin sempat ditanya tapi secara OSS sudah ada PIRT-nya gitu. Alhamdulillah lengkap. Tapi kalau BPOM memang aku tidak mengajukan BPOM karena BPOM kan untuk makanan frozen food. Frozen food, oke. Ya. Kita kan ada frozen food ya. Tidak, Nah, jadi kalau untuk pengurusan daripada legalitas susah nggak, Des? Karena ini kan pemerintah kan sekarang ini kan termasuk kami RRI menjadi salah satu media yang mensupport apa yang menjadi program pemerintah. Salah satu program pemerintah adalah tentunya menyokong untuk para pelaku UMKM ini kan untuk bisa show up tadi ya, untuk bisa show up ya, ibarat kata untuk bisa tampil lah untuk bisa menampakkan diri dan juga menunjang perekonomian negara lah kurang lebih seperti itu kan dengan adanya UMKM, lapangan kerja untuk diri sendiri paling tidak dan orang-orangnya ada di sekitar seperti itu kan. Nah itu kami sebagai lembaga penyiaran itu kan ya inilah bentuknya salah satunya seperti yang kami lakukan saat ini. Nah ini kalau menurut Desi Dewe untuk pemerintah sendiri seperti apa nih Des? Alhamdulillah Cek ya dari pemerintah ini NIB kita dibuatkan gratis, tidak ada pungli segala macam tidak. Malahan untuk OSS itu dibantu dari dinas-dinas terkait. Kalau di kelurahan dipermudah NIB. Halal pun dibuatkan gratis untuk UMKM, untuk halal
Untuk haki aku sudah sampai haki, Cek. Oh, sampai haki. Oke. Sudah dari Itu hak hak kekayaan intelektual, tapi untuk brand, masih untuk brand. Kalau untuk produk kita belum mengajukan, tapi untuk brand kita sudah. brand yang digencan tadi. Iya. Oke. Untuk haki itu kalau memang kita mau bayar per 10 tahunnya itu 2.500.000 per 10 tahun. per 10 tahun. Tapi alhamdulillah dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan itu kita cuma didiskon, malah free saat itu kami Saat free. itu free. Oke. Memang Itu kita haki. bayar 500.000 sudah dari 2.500.000 bayar 500.000 di refund. 500.000 itu dikembalikan ke kita. Jadi alhamdulillah memang free artinya. memang free. Jadi Artinya awalnya bayar dia 500 tapi nanti akhirnya dikembalikan. iya, jadi memang sekarang ini jangan takut berusaha, Cek. Jadi memang dari pemerintah itu memang sudah banyak menggratiskan untuk perizinan, terutama makanan ya, Cek ya. Makanan, Itu ya. memang sudah banyak-banyak di itu kan. Kalau sekarang nih, kalau dulu terakhir Oktober 2024 itu halal gratis. Nah sekarang memang dibuka lagi, kan banyak pelaku UMKM baru. Untuk itu sekarang lagi sampai Desember katanya tuh halal itu gratis. Kalau dulu per 5 tahun, kalau sekarang kalau tidak salah seumur hidup. Seumur hidup. Jadi Iya. artinya tidak perlu kita memperbaiki, memperbarui ya. Kecuali kita ada menambah produk baru. Oh, artinya kita ngurus lagi ngurus hal lagi baru produk ya. baru untuk produk yang baru. ya. Oke. Nah, ini menarik kalau kaitannya dengan yang promosi ya, promosi daripada usaha. Kan sekarang dengan kemajuan teknologi maka sosial media menjadi salah satu bagi pelaku usaha UMKM itu untuk bisa menampakkan diri usahanya seperti itu kan. Jadi artinya tidak dari mulut ke mulut baik, tapi juga dari sosial media. Sosial media apa baik yang ada di Gencanku. Ini mungkin ini bisa menjadi referensi kawan-kawan untuk bisa jingok-jingok nih ada apa ini di tentunya Gencanku ya kira-kira. Kalau di kue-kuenya. Google boleh, bisa kita di Jingok sudah ada Google kan. Untuk itu kita pasang juga biar orang tahu tempat Lokasi kita, tempat kita lokasi jualan ya. dan kita memang kasih apa tuh namanya tuh picture gitu, gambar-gambar gitu. Nah terus kalau Instagram kita ada di Rumah Jajan Gencan. Kalau Jajan Facebooknya kita di Desi Hairani pakai milik pribadi Facebook ya. aku. Kalau di TikTok juga Desi Hairani. Jadi memang aku semua media sosial aku pakai, Cek. Jadi kan jadi Rumah Jajan Gencan itu cuman Instagram. Tapi kalau dari IG pribadi aku, Instagram pribadi aku, TikTok pribadi aku, Facebook pribadi aku juga show up. Terkadang kan Di kawan-kawan luar dari yang punya usaha kita dewe ya. memang kita show up ke situ. Dan memang dari kata aku tadi balik tadi ke Aspenku tadi, memang kita setiap ada kan kita posting ke Aspenku Sumatera Selatan. Jadi Oke. agak di repost sama Aspenku Sumatera Selatan. Kan, Iya, dan jadi, agak Bunda Raya juga agak di repost lagi sama Bunda Raya. dari Jadi sosial media beliau juga ya. iya, jadi itulah gunanya kita apapun apa namanya tuh postingan kita tuh kalau kita repost ke ketua Pasti pasti post balik. ya itu posting di repostnya lagi. Nah, itu luar biasa ya. Dari Iya. ketuanya artinya supportnya luar biasa nih tuh. sangat. Aspenku Malah kan ya. hari ini pun kita di sebenarnya ada pelatihan untuk foto produk. Oh, Nah, hari ini. hari ini jam tapi 9. dalam janji dengan Cik Aya. Iya, janji dengan Cek Gaya. Jadi kan jadilah jadi jangan orang munafik ya, Cek berjanji dia ingkar ya kan. I like it. Oke, ini menarik Desi, mungkin sebelum ke closing statement nih, Oke. mungkin Desi bisa berbagi, mungkin kalau wong nak pengen tahu, nak pesen itu bisa lewat WA atau lewat apa gitu. Oke, kawan-kawan galo-galo pendengar RRI Pro 4 Palembang. Kalau pengen kenal dengan produk Rumah Jajan Gencan, bisa langsung datang ke Pak Jo. Pak Jo di sini lah iya, ya? Pak Jo dekat SMA 11 di Lorong Durian nomor 2565. Aduh, ada spanduk besar namanya Rumah Jajan Gencan, ndak besar-besarnya, besar badan Gencan tadi. Itu artinya dekat ini ya, dekat apa bakso. Bakso Granat Masjid, Iya. maju dikit. Heeh. Sebelah kanan ada lorong durian, ada juga di pinggir jalan, tapi dalam lorong tuh masih pangkal. Si Pangkal, masih mudah dicangkang. Kalau nak WA bisa di 0811 7830 868. Diulang lagi 0811 0811 7830 868. 868 itu dari WA-nya ya. Iya. Jadi artinya bisa juga dari DM Instagram bisa. DM Instagram boleh ke Rumah Jajan Gencan tanpa underscores digabung galau, atau ke Instagramnya Desi Hairani. Oke, jadi dari situ bisa DM Bisa, ya. boleh. Oke, dan standby. Dan standby, dan ditunggu orderan-orderan kawan-kawan Pro 4. Diatur ya Manado kegiatan-kegiatan apa arisan atau apa ya deh. Boleh, ulang boleh. tahun. Boleh. Termasuk tadi sempat nyinggung ada juga umut apa kue bukan apa nasi tumpeng ya. Nasi tumpeng, aduh kalau memang kawan-kawan nak kasih spesial, nak ngejak haribu, nak ngejak perpisahan-perpisahan, nak ngejak suami Cek Gaya nak ngejak bunga, pacak pesan buket sama kita. Jadi ada banyak
banyak kepacakan ya. Pacak tangan ini selagi tangan ini sehat digawe Gawe kalau. asal halal Heeh. dan tidak ngambil hak wong. Betul, saya sepakat itu. Oke, sebagai closing statement apa yang menjadi pesan dan harapan Desi ke depan? Untuk pertama pelaku usaha yang baru nak mulai merintis usaha, karena kadang pelaku usaha yang baru merintis ini kadang mundur maju, lagi bakal ada yang beli apa tidak, kadang cak mano gitu kan. Nah ini pesan Desi apa dan mungkin harapan Desi lagi ke depan untuk rumah jajan Gencan ini. Untuk kawan-kawan galo-galo yang pengen buka usaha itu jangan takut, majulah gitu. Aku ada beli dah aku tidak kate kawan cak mano aku nak ini promotnya, itu jangan takut. Kalau kita yakin ikhtiar kita jalan, insya Allah Allah kasih jalan. Karena apa? Pertama, dan jangan takut kita kasih tester sama wong-wong biar wong tahu produk kita. Itulah cara marketing kita, pendekatan door to door. Jadi harapan aku untuk kawan-kawan yang jelas kalau memang itu perizinan untuk usaha kita tuh selesai terutama halal, karena ngapus sekarang ini Memberikan kepercayaan. iya kepercayaan wong-wong biar apa kita bisa jual titip ke makanan kita di kafe-kafe, karena kalau kita tidak berlegalitas halal segala macam uang takut. Nah itu ikhtiarnya dan harapan ke depan. Bukan untuk aku ya, untuk semua pelaku UMKM tuh kita merangkul sama-sama, jangan saling menjatuhkan. Jadi kalau memang ada produk kawan kita tadi tuh ini Lempar kan ada salah ya. yo jangan kita jeleknya memang ini nih, saat kawan kita salah. Tidak, kita tampung, kita diam dan kita ngomong mungkin saat itu kawan kita lagi down. Jadi kita sebagai selaku pelaku ini sama-sama pelaku UMKM ini saling support lah sama kawan-kawan kita. Jangan menjatuhkan ya. Jangan Walaupun mungkin ada di sisi lain komplain wong misalnya curhat ke kita misalnya, tapi juga jangan dijatuhkan gitu. Iya, jangan jadi kata. Kanan kiri depan belakang ditendang galau untuk dia maju. Untuk dia Nah, maju. boleh cek tengok kata benang. Nah, cek itulah. Ini tuh kuas kais. ya. Iya. Nah, jadi kita tuh ya selain kita memang itu dewe, kita saling support sesama kawan. Oke, Galo-galo. baik kalau Cik Desi, terima kasih banyak atas kehadirannya di Studio Perempat. Terima kasih banyak untuk perbincangannya di Loka Kita edisi hari ini di hari Jumat tepatnya 5 September 2025 dengan mencintai produk lokal dengan subtema keberadaan jajanan kue tradisional di tengah gempuran jajanan kekinian. Semakin maju usahanya Desi. Amin. Dan juga ini bisa menjadi support system bagi tentunya para pelaku usaha kecil yang lainnya ya. Ada edukasi di sini dari perbincangan kita, ada informasi yang luar biasa, ada spirit yang juga Desi tebar untuk semua ini Insya menjadi Allah. amal jari juga ya Desi. ya. Amin. Amin, dan makasih kehadirannya. Sekali lagi Bapak Bijak mengatakan tak saya. ada gading yang tak Tidak ada retak, gading ya. tak retak. Tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pasti kan ada harapan sembuh. Namun jika lidah lukai hati, kemana gerangan obat hendak dicari. Aduh. Iya, kita pamit mundur dulu untuk obrolan UMKM ya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.